Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada pepatah kenal maka tak sayang. Bapak dan Ibu, ini adalah daftar wali kelas 10. Saya akan perkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kepada Bapak Ibu wali kelas, apabila disebutkan namanya, silakan untuk eh, mem- eh, membuka kamera ya, untuk membuka me-unmute maksudnya. Baik, untuk wali kelas 10 1. Ini Bapak Herdi Yunianto MPD. Bapak Herdi kebetulan sedang mendampingi siswa lomba debat di tingkat provinsi, jadi sedang tidak bersama dengan kita. Kemudian 10-2 wali kelasnya adalah Ibu Galuh Ayunda Ningrum, SPD. Selamat siang, Bu Galuh. Selamat siang, Bu Lis. Baik, terima kasih. Selanjutnya wali kelas 10-3, Ibu Hana Saputri, SPD. Selamat siang, Bu Hana. Siang, Bu Lis. Terima kasih. 10-4 wali kelasnya adalah Bapak Amru Yuzi, SPD. Selamat siang, Pak Amru. Bro, lu Baik, di absen. selanjutnya 10-5 wali kelasnya Ibu Yuanita Kirana SPD. Selamat siang Bu Yuanita. Siang, Bu Lis. Baik, terima kasih. Udah. Kita lanjutkan ke 10-6 wali kelasnya Ibu Sintia SPD. Selamat siang Bu Ya. Sintia. Udah unmute kok. Di sininya. Udah di sininya. Baik. Selanjutnya 10-7 wali kelasnya Bapak Oh, Tirmizi SKM SE. Selamat siang Pak Tirmizi. selamat siang, Bu. Selamat Baik, siang. terima kasih. Untuk wali kelas 10-8, Ibu Atik Nusantari SPD. Selamat siang, Bu Atik. Siang, Ibu. Baik, terima kasih Bu Atik. Gangguan jaringan ya, Bu Atik. Tidak apa-apa. Selanjutnya wali kelas 10-9, Ibu Siti Masruroh SPD. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk wali kelas 10-10, Ibu Husni Dwi Rahmawati SPD. Selamat siang, Bu Husni. Selamat siang, Ibu Bapak semuanya. Baik, Bu Husni sekarang sebagai co-host boleh bantu mengadmit ya, terima kasih. Iya, Untuk wali kelas 10-11, Ibu Meiza Putri SPD. Selamat siang Bu Meiza. selamat siang, Ibu Bapak semuanya. Baik, terima kasih. Inilah para Bapak Ibu wali kelas yang akan mendampingi putra-putri Bapak dan Ibu. Apakah sudah mendapatkan nomor HP-nya Bapak Ibu? Silakan berkomunikasi sehubungan dengan perkembangan kemajuan pendidikan putra-putri Bapak Ibu semua. Baik, perkenalan sudah. Selanjutnya kita menginjak ke acara sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kita akan mendengarkan langsung dari sambutan Ketua Komite SMA Negeri 3 Bekasi kepada Bapak Arianto SPD. Disilakan. baik. Soalnya kejelas, Bulis. Sudah Jelas, jelas Pak? belum? Ya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Kota Bekasi, Bapak Dr. Suryadi, Bapak Dr. Dedi Suryadi, SPD MM, yang juga kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali kelas 10, kemudian yang juga kami hormati Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang mengikuti juga, serta teman-teman pengurus Komite SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu,
tidak mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa takzim kami. Juga eh, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, semuanya orang tua murid dari kelas 10 SMA Negeri 3 Kota Bekasi yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa menghadiri undangan dari pihak SMA Negeri 3 Kota Bekasi dalam rangka mendengarkan paparan program SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan juga membuahkan satu pencerahan bagi kita semua sebagai orang tua murid yang ada di SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Arianto Hendrata. Saya diberi amanat sebagai Ketua Komite SMA Negeri 3 Kota Bekasi bersama teman-teman pengurus. Insya Allah nanti di hari Sabtu kami juga akan mengundang Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda sekalian untuk sama-sama saling berkenalan dengan pengurus komite, sekaligus kita bermusyawarah bersama. Dan selanjutnya, kami sebagai komite sekolah tentu saja berharap melalui pertemuan ini, walaupun dilakukan secara virtual, dapat memberikan informasi yang penting bagi orang tua murid, khususnya kelas 10 di SMA Negeri 3 Kota Bekasi, agar dapat eh, mempersiapkan untuk anak-anak kita dalam mengikuti program-program yang disajikan atau disiapkan oleh pihak sekolah. Karena program-program yang disiapkan ini tentunya merupakan bagian dari tuntutan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah diterapkan di SMA Negeri 3 Kota Bekasi, di mana SMA Negeri 3 Kota Bekasi merupakan sekolah pelopor, sekolah penggerak ya, yang ada di Kota Bekasi, dan insya Allah sejauh ini sudah menorehkan banyak sekali prestasi siswa-siswanya di Kota Bekasi maupun di ajang provinsi dan juga di tingkat nasional. Harapannya mudah-mudahan anak-anak kita yang di kelas 10 ini dapat menjadi penerus daripada eh, siswa-siswa yang berprestasi di kemudian hari. Karena banyak sekali nantinya ajang-ajang prestasi yang harus diikuti, dan mudah-mudahan anak-anak kita pun lulus dengan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh anak-anak dan juga orang tuanya, dapat masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, yang sebagaimana yang sudah pernah ditorehkan juga oleh kakak-kakak kelasnya. Nah, kemudian kami dari komite sekolah juga berharap mudah-mudahan kita selaku orang tua murid ya yang ada di SMA Negeri 3 Kota Bekasi dapat menjalin komunikasi dan kolaborasi secara positif untuk sama-sama memajukan program-program di SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Dan insya Allah dengan adanya sinergi kolaborasi yang positif di antara kita sesama orang tua murid juga dengan pihak sekolah, maka akan tercipta satu kualitas mutu pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, yang insya Allah akan dapat menunjang cita-cita kita bersama. Kiranya itu sambutan singkat yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan juga sukses, sehingga dapat menjadi bekalan kita dalam membangun pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Bekasi ke depan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Komite, Bapak
Arianto SPD yang sudah memberikan sambutan yang kita sudah dengarkan bagaimana harapan dari komite kepada kita semua. Mudah-mudahan siswa-siswi kita bisa diterima nanti di perguruan tinggi yang dituju ya Bapak Ibu. Tentu ini juga dengan harapan kita bisa bersinergi dengan positif ya untuk membantu atau meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dan mungkin pengumuman dari Pak Arianto sekaligus ini pengumuman ya Pak ya hari Sabtu sekaligus mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir ke sekolah untuk silaturahmi dengan komite demikian. Terima kasih Bapak Arianto Hendrata SPD yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 3 Bekasi, sekaligus kita akan simak pemaparan program-program sekolah tahun pelajaran 2024-2025. Kepada Bapak Dr. Dedi Suryadi SPDMM, disilakan. Terima kasih, Ulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 3 Kota Bekasi beserta jajarannya, Bapak Arianto Hendrata SPD. Yang juga kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, staf, Bapak Ibu Wali kelas 10, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 3 Bekasi, beserta Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Bekasi tahun pelajaran 2024-2025 yang kami banggakan. Pertama, marilah kita semakin memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, kasih sayang kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat bertemu, bertatap muka, walaupun secara virtual, dalam keadaan sehat walafiat. Tentu harapannya pertemuan virtual ini dapat mendatangkan manfaat dan hikmah yang besar untuk kita, wabil khusus untuk para orang tua yang siswa-siswinya baru memasuki SMA 3 Bekasi, dengan harapan siswa-siswi anak kita tercinta semuanya dapat mengikuti serangkaian program pendidikan, pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik di SMA 3 Bekasi dengan nyaman dan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini pun tentu alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan virtual ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa putra-putri Bapak Ibu yang sudah duduk di siswa baru SMA 3 Bekasi akan mengikuti kegiatan pendidikan selama 3 tahun ke depan. Harapannya setelah 3 tahun ke depan, putra-putri Bapak Ibu sekalian lulus dengan prestasi yang maksimal, dengan nilai yang baik, dengan kompetensi yang tinggi, sehingga dapat nantinya lulus ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan yang dicita-citakan, yang diidam-idamkan oleh anak-anak kita dan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada segenap orang tua siswa kelas 10, 11, 12 yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada pihak sekolah, sehingga pihak sekolah dapat sangat terbantu untuk melaksanakan serangkaian program yang sudah direncanakan.
Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa tahun sebelumnya yang sudah menyumbangkan 2 ruang kelas ya untuk SMA 3 Bekasi, sehingga dulu yang SMA 3 Bekasi hanya bisa menerima 9 kelas ya, sekarang sudah bisa menerima 11 kelas, 11 rombongan belajar. Ini berkat bantuan dari pihak komite sekolah, orang tua yang sudah menyumbangkan 2 ruang kelas ya di belakang, dan ini sangat bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama ini saya akan perkenalkan juga para wakil kepala sekolah SMA 3 Bekasi. Pertama di sini ada Ibu Marta Rimana, SPDMSI ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian yang kedua ada Ibu Dr. Anda Haryati MM, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian ada Bapak Dr. Nasra Pandi, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Kemudian juga ada Lis Endahawati SPDMM sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, dan juga ada Ibu Juni Triastuti ya sebagai koordinator pengembang di SMA 3 Bekasi. Nah, ini para wali kelas yang mudah-mudahan nanti hari Sabtu Bapak Ibu ya, sebagaimana tadi diundang oleh komite, Bapak Ibu bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan para wali kelas. Dan ini sangat penting Bapak Ibu, karena tentu para wali kelas ini akan sangat dekat dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti para wali kelas ini akan banyak berinteraksi dan berkomunikasi, tidak hanya dengan para siswa di kelas 10, tapi juga dengan para orang tua siswa kelas 10. Tentu nanti mungkin ada siswa yang perlu mendapatkan pelayanan yang maksimal, kemudian ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu, usulan-usulannya kepada para wali kelas agar ke depan SMA 3 Bekasi dapat menyelenggarakan pendidikan dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa jumlah pendidik, jumlah guru di SMA 3 Bekasi ini adalah ada 38 ASN ya. Kemudian juga ditambah dengan 21 honorer. Jadi semuanya ada 59 orang guru. Cukup banyak juga Bapak Ibu ya. Ada 21 orang honorer di sini karena memang guru-guru SMA 3 banyak yang sudah senior dan pensiun Bapak Ibu. Sementara pengangkatan PNS juga sangat-sangat terbatas ya, sehingga kita merekrut banyak honorer untuk melayani pembelajaran di dalam kelas ya, untuk melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada 21 orang guru honorer Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini untuk jumlah tenaga kependidikan, baik itu TU, OB maupun Satpam, kita ada 21 orang Bapak Ibu. Nah, yang ASN-nya hanya 2 orang. Sementara yang 19 orang honorer. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhan Bapak Ibu, honorer di SMA 3 Bekasi ini, guru 21, kemudian tenaga habis ada 19. Berarti jumlahnya sekitar 40 orang Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan dukungan dari orang tua ya, tenaga-tenaga honorer ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini di sini ada Wakasek dan Spap Bapak Ibu ya, mungkin nanti akan diperkenalkan lebih dekat lagi di hari Sabtu oleh Bapak Ketua Komite Sekolah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, Alhamdulillah SMA 3 Bekasi ini di ranking 1000 sekolah top nasional, kita menempati peringkat sekitar 290 ya. Ini untuk 2023 sudah naik lagi. Dan di kota Bekasi, di jajaran SMA negeri, yang ada 22 SMA negeri, kita ada di peringkat kedua Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan menjadi peringkat ke-1 ya, dan semakin meningkat lagi. Nah Bapak Ibu, di sana saya sampaikan sepintas ya, alumni SMA 3 Bekasi yang lulusan tahun 2024, banyak sekali ini yang diterima di perguruan tinggi, baik melalui jalur tanpa tes ya, nilai rapot, jalur SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi. Kalau dulu disebut PMDK Bapak Ibu ya. Nah yang jalur SNBP banyak juga jumlahnya Bapak Ibu.
Di sini ada yang diterima di Institut Teknologi Bandung, Bapak Ibu ya. Termasuk yang SNBT, ini yang tes tulis ada 9 orang. Kemudian yang diterima di Universitas Indonesia, di sini ya, ada sekitar 6 orang. Kemudian ada yang diterima ada sekitar 8, 9, 10, lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ada juga yang diterima di Universitas Gajah Mada Bapak Ibu nih. Dan memang setiap tahun lulusan SMA 3 ini banyak Bapak Ibu yang diterima di berbagai perguruan tinggi favorit di Indonesia. Bahkan ada yang diterima di eh, luar negeri Bapak Ibu. Alhamdulillah, tentu ini berkat dukungan dari orang tua siswa ya di dalam mensupport program-program sekolah, dukungan komite juga. Nah, kemudian ada juga yang diterima di Universitas Gajah Mada, Bapak Ibu, Universitas Pajajaran, IPB ya, Institut Pertanian Bogor, kemudian juga ada yang diterima di Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Ibu ya, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Brawijaya, kemudian juga ada yang di Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ibu ya, UPN Yogyakarta, kemudian eh, di berbagai perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Nah, 3 tahun ke depan, kesempatan ini tentu ada dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian yang berada di kelas 10. Nah, makanya kami selalu berpesan pada saat upacara, pada saat ba'da tadarus kepada anak-anak sekalian, kepada para siswa, agar belajar maksimal, belajar sungguh-sungguh, sehingga ke depan para siswa dengan dukungan orang tua dapat meraih prestasi dan nilai yang setinggi-tingginya untuk bekal masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, kami sampaikan juga di sini siswa-siswa yang lolos SNBP tahun 2023 Bapak Ibu. Tadi yang 2024 ya, ini yang sebelumnya. Banyak juga Bapak Ibu berbagai perguruan tinggi. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu, ada siswa kita yang tahun 2023 lulusannya ini mendapat beasiswa Indonesia Pintar BIP. Dan yang bersangkutan ini namanya Adistia Ramadhani Arofah ya, diterima di British of Columbia University di Kanada Bapak Ibu. Jadi di Kanada ini sudah 2 semester ya siswa ini. Alhamdulillah kemarin datang juga di SMA 3 memberikan motivasi kepada siswa-siswa lain agar termotivasi ya untuk belajar maksimal mengikuti jejak kakak kelasnya. Nah, ini adalah prestasi siswa di bidang Olimpiade Sains Bapak Ibu. Kita sudah beberapa tahun terakhir selalu meraih medali emas Olimpiade Sains di bidang geografi, di bidang kebumian ya, sehingga mereka bisa membanggakan kita semua. Tidak hanya mengangkat nama baik SMA 3 di kancah nasional dan internasional, tapi juga ini menjadi kebanggaan ya dari orang tua ya yang putra-putrinya berprestasi di bidang Olimpiade Sains. Nah, ini siswa-siswinya Bapak Ibu yang tadi juga ada di video sebelumnya. Ini yang Maria Gabrielin ini yang tahun 2023 sekarang alhamdulillah diterima di Universitas Gajah Mada. Nah, kemudian yang tahun ini Bapak Ibu, ini ada 2 siswa juga yang sedang berjuang di tingkat nasional, yaitu Kapta Bintang Timora dan Zahra Aulia. Ya, kita doakan mudah-mudahan dia bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Internasional, Bapak dan Ibu. Nah, ini siswa-siswi yang berprestasi ya di berbagai mata pelajaran dan meraih penghargaan tingkat nasional. Nah, kemudian juga ada siswa yang berprestasi tingkat Kota Bekasi, Bapak Ibu ya. Ini Duta Genre Kota Bekasi tahun 2024 ya. Nah, ini
siswa yang berprestasi ya di bidang FKUB 2024 juga. Kemudian ini Duta Baca Kota Bekasi ya yang mewakili Kota Bekasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional, Bapak dan Ibu. Ini adalah siswi SMA 3 Kota Bekasi yang kemarin eh, pengibar bendera ya, paskibraka tingkat Kota Bekasi, pembawa baki ya di upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kota Bekasi, Bapak Ibu. Ini juara debat bahasa Indonesia, Bapak Ibu, dan siswa ini sekarang sedang berlomba di tingkat provinsi. Adapun lomba debat ini kan sampai nasional ya Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan di provinsi juga menjadi juara dan bisa melaju ke tingkat nasional. Kemudian ini siswa yang berprestasi di Piala Wali Kota Bekasi ya Bapak Ibu. Ini juga, ini saya tampilkan ya sepintas-sepintas. Ada juga kemarin itu SMA Teknik Bekasi menjadi juara umum festival lomba seni Bapak Ibu tingkat Kota Bekasi dan melaju juga ke tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Nah ini piala-piala yang mereka raih sudah sangat banyak dan tidak muat di lemari Bapak dan Ibu sehingga sebagian disimpan di ruangan-ruangan Wakasek ya. Bahkan ada yang di ruangan saya juga. Nah ini Bapak Ibu kita melaksanakan beberapa praktek baik ya yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter-karakter positif pada diri siswa di SMA 3 Bekasi. Misalnya kita melaksanakan tadarus setiap pagi Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini adalah foto para siswa sekalian sedang melaksanakan tadarus setiap pagi yang dilaksanakan mulai pukul 6.45 Bapak dan Ibu. Mereka ini tidak duduk langsung di lapangan Bapak Ibu, tapi mereka diberikan alas ya, itu berupa terpal. Harapannya dengan tadarus pagi ini, anak-anak kita dapat terbangun jiwa religiusnya, hati lembutnya, sehingga mereka siap untuk menerima berbagai binaan pelajaran dari Bapak Ibu guru. Selain yang Muslim, yang non-Muslim pun mengikuti kegiatan kerohanian setiap pagi Bapak Ibu. Ini menjadi program praktek baik, program unggulan kami ya, dan ke depan akan selalu dilaksanakan tadi ya, untuk membangun karakter-karakter yang baik agar siswa-siswi kita bertumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan berakhlak mulia. Karena cerdas itu penting Bapak Ibu ya, pintar itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana mereka memiliki sikap karakter yang baik. Hormat kepada orang tua, patuh kepada guru, rajin, kemudian tidak mudah menyerah, ya siap menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain melaksanakan kegiatan tadarus, ada juga kegiatan literasi Bapak Ibu. Nah, kegiatan literasi ini biasanya anak itu perwakilan dari kelas ya menyampaikan ide-ide hasil bacaan terhadap buku yang berkualitas. Misalnya dia membaca buku-buku autobiografi ya tentang riwayat hidup tokoh yang memang sudah berhasil, yang sukses. Nah, kemudian pada hari tertentu mereka menyampaikan apa yang sudah dia baca kepada seluruh siswa di lapangan. Ini untuk membangun dan melatih mental Bapak Ibu. Sehingga kalau mereka terbiasa berbicara di depan umum, maka mental mereka akan kuat, tangguh, dan ke depan siap menjadi sosok-sosok pemimpin. Bulis? Bapak Ibu maaf ini layarnya tidak bergerak ya Bulis? Iya, belum Coba Pak bergerak, Pak. dipindah slide Pak. Iya, tidak bergerak layarnya. Ya mohon maaf Bapak Ibu mungkin ini. Sebentar. Boleh ini Pak dari saya Pak. Sudah bergerak sudah. Nah ini kegiatan literasi Bapak Ibu. Jadi bagaimana siswa tampil di depan
1.100 siswa lainnya untuk melatih kemampuan berliterasi, berorasi ya, sehingga siswa yang lain juga termotivasi agar mampu tampil seperti siswa yang di depan. Nah, untuk informasi berbagai kegiatan, berbagai prestasi dari siswa SMA 3 Bekasi, Bapak Ibu bisa melihat di Instagram SMA 3 Bekasi, YouTube, FB, kemudian bisa di website ya, bahkan bisa di Twitter ya, di media sosial X. Nah, ini Bapak Ibu hal yang terpenting yang harus saya sampaikan juga tentang berbagai program yang akan ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian selama menempuh pendidikan 3 tahun di SMA Negeri 3 Bekasi. Pertama, bidang kurikulum. Tentu putra-putri Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan pembelajaran ya dengan menerapkan kurikulum merdeka. Ini hari belajarnya dari hari Senin sampai Jumat, setiap hari dari mulai pukul 6.45 ya, sampai dengan pukul 15.00. Nah, untuk pendanaan daripada kegiatan pembelajaran ini, ada pendanaan dari BOS pusat ya, dari BOPD, BOS provinsi, dan dari komite. Kemudian di kurikulum merdeka, Bapak Ibu, selain ada pembelajaran intrakurikuler, juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan proyek ini bisa dilaksanakan di halaman sekolah, Bapak Ibu, di lapangan, atau kadang-kadang anak-anak misalnya pergi keluar, misalnya melihat bagaimana pengolahan sampah di Bantar Gebang, Bapak Ibu. Sehingga wawasan para siswa terbuka ya, tidak hanya terpaku pada mata pelajaran di dalam kelas. Komposisi waktunya Bapak Ibu, 75% siswa belajar di dalam kelas. Dan 25% siswa belajar proyek ya di luar kelas. Nah, proyek ini bertujuan tadi Bapak Ibu, agar putra-putri Bapak Ibu bertumbuh menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa, soleh, rajin, cerdas, dan tentunya memiliki karakter Pancasila. Kemudian ada ulangan harian, Bapak Ibu ya, ini memang sudah rutin. Kemudian ada penilaian akhir semester ganjil, nanti sekitar Desember. Kemudian ada nanti pembagian ada pembagian rapor semester ganjil juga. Kemudian ada di semester genap, Bapak Ibu ya. Remedial ini diperuntukkan bagi siswa yang ulangan hariannya masih rendah nilainya. Nah, nanti diberikan pemantapan materi pelajaran yang menjadi lebih baik. Kemudian tentu di sini ada rapat-rapat ya yang dilakukan oleh guru pengajar, wali kelas, wakasek, dan kepala sekolah. Nah, sebenarnya ini ujian nasional untuk sekarang kan sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Tapi ini maksudnya adalah ujian sekolah Bapak Ibu ya, ujian sekolah. Nah, kemudian juga sepanjang tahun kita melaksanakan pelatihan Olimpiade Sains Bapak Ibu. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang di situ ada pelatih-pelatih profesional Bapak Ibu ya, yang melatih siswa-siswi kita agar tampil di dalam berkompetisi di bidang Olimpiade Sains. Ini pendanaannya ada dari BOS dan ada dari komite Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk bidang kesiswaan, ya tentu di sini ada penerimaan peserta didik baru ya yang kemarin sudah dilewati oleh Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga ada kalau namanya sebenarnya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, agar putra-putri Bapak Ibu dapat berkenalan dengan kakak kelasnya, dengan sesama teman, dengan para guru ya, bahkan dengan tenaga administrasi dan juga dengan komite sekolah. Kemudian ada pelatihan pramuka Bapak Ibu, karena kan putra-putri Bapak Ibu ini di SMP itu masih pramuka penggalang Bapak Ibu. Nah, di dalam tata kalau kepramukaan di SMA itu kan penegak. Dari penggalang ke penegak itu harus ada pelantikan Bapak Ibu. Tentu kegiatan pelantikan ini nanti akan juga nanti dibahas ya hari Sabtu oleh komite sekolah. Seperti apa teknisnya dan di mana pelaksanaannya. Ini ada tadarus Al-Quran Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada latihan dasar kepemimpinan siswa. Ini untuk calon-calon pengurus OSIS ya.
Kemudian juga ini ekstrakurikuler Bapak Ibu. Kita ada 25, bahkan sekarang sudah bertambah ya, menjadi lebih 27 ya, 28 ekstrakurikuler. Dari mulai bidang olahraga, seni, pramuka, paskibra, PMR ya, dan lain-lain. Yang hampir setiap minggu siswa ekstrakurikuler ini selalu mengikuti lomba Bapak Ibu. Baik di tingkat Kota Bekasi, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan alhamdulillah mereka sering berprestasi menyumbangkan piala ya yang disimpan di sekolah untuk semakin memotivasi siswa-siswi lainnya. Nah, ekstrakurikuler ini Bapak Ibu sangat penting karena dia pada saat mengikuti pelatihan ekstrakurikuler akan mendapatkan pelatihan-pelatihan kompetensi tentang kepemimpinan, daya nalar, kemudian tentang strategi agar dia menjadi manusia yang sukses ya, kemudian tentang berbagai soft skill maupun hard skill. Nah, ini yang sangat penting ya, karena siswa ini diharuskan mengikuti minimal satu ekstrakurikuler. Kemudian nanti ada pentas seni, Bapak Ibu, ada O2SN, lomba olahraga, kemudian ada lomba seni tadi, ada bazar, Bapak Ibu ya, ini biasanya diinisiasi oleh siswa juga, yang memang ini semuanya dilaksanakan untuk melatih kemampuan siswa dalam bidang kewirausahaan. Nah, kemudian ada pagelaran seni, biasanya nanti dilaksanakan di kelas 12, Bapak Ibu, hanya sengaja saya sampaikan dari sekarang. Ada peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Isra Mi'raj ya, keagamaan. Ada bulan bahasa yang diisi dengan berbagai lomba dari para siswa ini, agar siswa berkompetisi secara sportif menampilkan kemampuannya. Ada pesantren Ramadan, kemudian ada lomba-lomba siswa di luar sekolah, banyak sekali Bapak Ibu, ini setiap minggunya bisa 10 atau 15 lomba yang diikuti Bapak Ibu. Kemudian ada studi kampus, yang studi kampus ini nanti akan dibicarakan di kelas 11 Bapak Ibu, tidak di kelas 10. Nah, kemudian untuk bidang sarana prasarana Bapak Ibu, memang kan gedung SMA 3 ini harus dirawat, harus dipelihara. Nah, ini pemeliharaan ini berlangsung terus walaupun belum maksimal Bapak Ibu, karena memang ada keterbatasan-keterbatasan. Bisa kita melakukan pengecetan, kemudian ada hal-hal yang rusak, pintu yang rusak kita perbaiki secara bertahap gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada pemeliharaan lapangan olahraga. Lapangan olahraga ini karena setiap hari dipakai Bapak Ibu, jadi catnya mudah luntur gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita cat ulang Bapak Ibu ya, tentu dengan support dari Bapak Ibu sekalian. Penambahan ruang kelas, ya memang kemarin ada dari komite, tapi ke depan kami juga sedang mengusulkan kepada pemerintah agar dapat ruang kelas dari DAK provinsi ya, dana alokasi khusus Ingat titik grup ya. Nah, aku udah kayak untuk pembangunan ruang kelas ini dari provinsi itu paralel Bapak Ibu, berjejer. Jadi kalau ada 2 ruang itu berjejer di bawah. Sementara lahan kita terbatas, kita inginnya 2 ruang itu dinaikin ke atas, ditumpuk ke atas, sehingga perlu ngecor ya, perlu ngedak Bapak Ibu. Nah, ini biasanya ngecor atau ngedaknya ini dari dana sharing. Tentu support dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masih ada lahan, mudah-mudahan bisa membangun lab IPA Bapak Ibu. Aula kita sedang proses penyelesaian ya, walaupun belum selesai juga karena Copot dulu. aula ini membutuhkan support dari orang tua juga Bapak Ibu. Pengadaan meja kursi, kita dapat bantuan juga dari DAK, tapi kan kebantuan dari pemerintah ini terbatas Bapak Ibu. Ya biasanya kita juga mengadakan pembelian ya dengan sumber dana yang ada. Kemudian kalau ATK ini udah umum Bapak Ibu ya, alat tulis kantor, karena di sekolah itu kan perlu juga kertas, pensil, pulpen, dan lain-lain. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Tinta untuk fotokopi, untuk printer, ini di ATK di sini. Kemudian setiap bulan kita bayar listrik Bapak Ibu. Pemakaian listrik sangat tinggi, karena di setiap kelas ada yang kipas angin, ada yang kipas angin dan AC Bapak Ibu. Nah ini sehingga kita bayar listrik lumayan juga setiap bulan. Selama ini untuk bayar listrik kita dari BOPD Bapak Ibu ya, BOS Provinsi. Kemudian kita juga ada internet karena kita ada digitalisasi sekolah
Sehingga anak-anak pada saat ulangan akhir semester tidak berbasis kertas gitu ya, untuk meminimalisir ATK. Mereka bisa menggunakan laptop ataupun Android Bapak Ibu ya. Ini langganan internetnya dananya juga dari BOS provinsi. Kemudian langganan telepon sekolah, pemeliharaan taman Bapak Ibu. Taman juga ini sering cepat lusuh Bapak Ibu. Karena kan ya mungkin kena bola, terinjak oleh para siswa yang jumlahnya besar. Sehingga setiap tahun harus dicat ulang taman ini. Mudah-mudahan nanti bulan September kita bisa mengecat ulang taman. Kemudian Bapak dan Ibu, pengadaan buku mata pelajaran. Kan selama ini Bapak Ibu tidak diharuskan membeli buku. Karena buku ada di sekolah Bapak Ibu. Kita pinjamkan kepada seluruh siswa. Ya kalau ada siswa 1.000 Bapak Ibu, per siswa mendapat 15 buku. 15 mata pelajaran misalnya. Jadi 15 kali 1.000 sudah 15.000 Bapak Ibu ya. Buku yang harus kami lakukan pengadaannya. Tapi alhamdulillah selama ini pengadaan buku ada dari dana BOS ya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk bidang sarana prasarana masih rencananya Bapak Ibu karena listrik di sekolah kita ini ternyata susah untuk tambah daya akibat pemakaian di lingkungan SMA 3 di masyarakat yang sudah sangat-sangat besar Bapak Ibu. Sehingga tegangan listrik di sekolah ini sering turun. Yang harusnya 220 kalau diukur paling mungkin 190 Bapak Ibu. Sehingga AC ya di kelas yang sudah ada AC-nya sering panas karena tegangannya kurang. Termasuk AC di ruang multimedia, di perpustakaan, di ruang guru, di ruang tata usaha Bapak Ibu. Kalau tegangan lagi turun ini tidak terasa dinginnya AC gitu. Masih panas. Tapi mudah-mudahan ke depan kita sih sudah mengajukan proposal kepada pihak PLN Bapak Ibu agar dibangun nggak. Sebenarnya ini sudah 3 tahun yang lalu pengusulan Garuh, tapi karena sesuatu dan lain hal belum tercapai juga. Mudah-mudahan nanti hari Sabtu Bapak Ketua Komite beserta orang tua bisa mendiskusikan hal ini. Pemeliharaan mebler Bapak Ibu, meja kursi di kelas karena anak-anak kita itu anak-anak remaja ya, agresivitasnya tinggi, sering kursi itu rusak Bapak Ibu, copot bautnya, lepas sandarannya, meja juga sama. Sehingga setiap saat ini bidang sarana prasarana selalu melakukan perbaikan. Ada yang copot bautnya gitu ya, ada yang harus dilas, ada yang harus dipaku lagi sehingga perlu pemeliharaan daripada meja kursi siswa atau mebler. Kemudian toilet juga Pak Ibu, karena toilet ini dipakai oleh 1.100 siswa, jadi ya secara periodik septic tanknya perlu disedot begitu ya. Kemudian pintu-pintu Bapak Ibu setiap saat gitu kan dibuka tutup oleh siswa sehingga pintu juga mudah rusak. Ini alhamdulillah selama ini kita lakukan pemeliharaan dan ke depan tentu pemeliharaan ini tetap harus dilakukan. Untuk CBT ya, computer based test, kita sudah punya server Bapak Ibu. Tapi server ini harus selalu diremajakan, bahkan harus ditambah Bapak Ibu. Nah untuk penambahannya, insya Allah nanti akan dilakukan ya. Mudah-mudahan bisa disupport oleh komite juga. Kemudian instalasi listrik Bapak Ibu, di sekolah kita ini kan ini SMA 3 ini sekolah yang sudah sangat senior. Kabel-kabelnya mungkin sudah ada yang agak mengelupas. Kemudian perlu dirawat karena kalau dibiarkan takutnya terjadi arus pendek begitu. Sehingga instalasi listrik pun perlu diperbaiki Bapak Ibu setiap saat. Bahkan pernah katanya ada korslet di sebuah ruangan, di ruang TU, ya alhamdulillah diperbaiki kemudian berjalan dengan normal Bapak Ibu. Nah ini tentang AC Bapak Ibu. Jadi semua siswa berharap di kelasnya itu ada AC. Nah padahal kalau melihat standar Bapak Ibu ya, standar SNP ya, Standar Nasional Pendidikan, jadi hanya ada ruang kelas saja, tidak ada AC. Nah sehingga kalau perlu ada AC, ini perlu partisipasi dari orang tua. Untuk perawatan, kita memberdayakan dana BOS Bapak Ibu. Hanya
karena banyak ruangan yang ber-AC, mungkin dana bos ini tidak cukup juga Bapak Ibu ya. Karena AC ini kadang-kadang baru sebulan perlu diservis gitu ya. Karena pemakaiannya setiap hari, bahkan kadang-kadang anak lupa mematikan AC ya pada saat pulang. Nah ini sebenarnya kalau memungkinkan Bapak Ibu ke depan, karena sekarang yang ber-AC itu baru kelas 11 sebagian ditambah kelas 12. Harapannya ke depan kalau sesuatunya berjalan dengan baik, kita ingin yang kelas 10 juga dipasang AC Bapak Ibu. Tapi dengan syarat gardu listriknya harus terbangun dulu ya. Karena kalau sekarang dipasang AC, listriknya nggak cukup Bapak Ibu. Nggak kuat. Takutnya nanti konslet juga begitu ya kalau dipaksakan ditambah AC. Hanya pada dasarnya kami berupaya Bapak Ibu untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian agar di kelas dapat belajar dengan nyaman. Yang tidak ada AC, kami upayakan minimal ada kipas angin yang memadai. Ya, ini salah satu cita-cita kita semua Bapak Ibu, agar ke depan semua ruang kelas ber-AC dengan syarat kita harus membangun dulu gardu listrik kerjasama dengan PLN. Nah, kemudian CCTV Bapak Ibu. Nah, ini kan CCTV ini bagian dari teknologi ya Bapak Ibu, diperkenalkan kepada siswa dan di banyak titik kita pasang CCTV. Kenapa CCTV perlu? Ya, sebenarnya ini Bapak Ibu diantaranya kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, terjadi di sekolah lain ada perundungan di belakang sekolah misalnya. Nah, alhamdulillah sih di SMA 3 belum ada terjadi seperti itu. Tapi kan dengan adanya CCTV, siswa merasa ini ada CCTV. Sehingga yang tadinya berniat melakukan perundungan sehingga jadi tidak dilakukan gitu ya karena ada CCTV. Jadi CCTV ini sangat penting Bapak Ibu selain untuk memantau aktivitas di kelas juga untuk menghindari hal yang tidak kita harapkan. Nah, bidang kehumasan Bapak Ibu ini menjalin komunikasi dengan pihak eksternal ya, media, kemudian melaksanakan raker, workshop, in-house training ya. Kemudian juga memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga pendidikan yang berprestasi ya. Kemudian juga ada kepedulian sosial untuk tenaga yang sakit atau mengalami duka cita. Kemudian bidang konseling Bapak Ibu, BK ya. Nah, ini melaksanakan psikotes. Putra-putri Bapak Ibu kemarin bulan Juli ya, sudah melaksanakan psikotes Bapak Ibu. Ini untuk mengukur, mengetahui minat dan bakat dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dengan psikotes ini nanti diketahui putra-putri Bapak Ibu ini lebih berbakat di mana? Apakah di bidang IPA atau di bidang IPS atau di bidang bahasa. Tentu psikotes ini kita bayar ke pihak ketiga Bapak Ibu ya, ke lembaga yang profesional, tapi tidak dipungut dari putra-putri Bapak Ibu sekalian, karena memang sudah dibayar dari dana BOS ya Bapak Ibu. Kemudian ada nanti kalau putra-putri Bapak Ibu naik ke kelas 11 ya, kan kelas 10 ini mendapatkan mata pelajaran yang umum Bapak Ibu ya. Semuanya dapat. Agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian olahraga, seni, fisika, kimia, biologi, kemudian ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, kelas 10 ini semuanya dapat. Tapi nanti pada saat naik ke kelas 11, itu harus sudah memilih. Nah, pemilihan ini tergantung kepada target kuliah nanti mau kemana. Kalau mau kuliah di bidang hukum, berarti memilih mata pelajaran lebih dominan ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah. Tapi kalau mau melanjutkan kuliah ke bidang sains atau ke kedokteran misalnya, berarti harus ngambil mata pelajaran kimia, biologi, fisika, matematika. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti sekitar bulan-bulan Maret mungkin ya, sampai dengan Mei, putra-putri Bapak Ibu akan dibimbing untuk memilih mata pelajaran yang tepat sesuai dengan target kuliahnya mau kemana. Jadi Bapak Ibu, sejak kelas 10 ini, putra-putri Bapak Ibu dengan bimbingan Bapak Ibu di rumah, harus sudah memiliki target. Nanti itu mau kuliah kemana. Ini penting sebagai dasar pemilihan mata pelajaran. Kemudian kita biasanya mengundang beberapa perguruan tinggi Bapak Ibu hadir di sekolah kita dalam acara EduFair. Sehingga para siswa di SMA 3 mendapat gambaran tentang
ada jurusan apa saja di perkuliahan itu, ada fakultas apa saja, kemudian bagaimana caranya menembus perguruan tinggi tersebut. Ya, biasanya ini di kegiatan EduFair ya, selain di studi kampus. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini pengisian PDSS untuk putra-putri Bapak Ibu nanti kalau sudah naik ke kelas 12. Jadi nilai putra-putri Bapak Ibu selama 5 semester diinput ke PDSS, Pangkalan Data Statistik Siswa. Untuk nanti ditandingkan ya, dan yang terbaik, yang eligible, nanti bisa mengikuti seleksi ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP ya. Melalui jalur tanpa tes, yaitu jalur nilai rapot. Nah, bidang kepegawaian Bapak Ibu, punten nih agak ini saya sampaikan, memang salah satu PR ya di SMA 3 ini adalah pembayaran honor guru yang non ASN dan pembayaran tenaga administrasi yang non ASN karena memang jumlahnya cukup banyak Bapak Ibu ya. Kemudian ada pelatihan guru ya. Kemudian ada nanti guru itu harus diusulkan kenaikan pangkatnya ya. Memang di sini kelihatan ini untuk guru, tapi kan nanti berdampak kepada kenyamanan guru di dalam melaksanakan tupoksi sebagai pendidik. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sepintas ya. Tentu ini tidak cukup memberikan penjelasan yang detail. Mudah-mudahan Bu Lis ini direkam ya, sehingga nanti bisa kita kita masukkan di YouTube sekolah ya, agar Bapak Ibu nanti bisa memutar kembali video ini, dan juga untuk yang tidak hadir bisa melihat nanti di media sosial sekolah. Ini alhamdulillah Bapak Ibu, saya lihat peserta yang hadir ini lebih dari 230 ya. Artinya lebih dari setengahnya hadir ya. Tentu harapannya nanti hari Sabtu Bapak Ibu undangan dari komite, Bapak Ibu semuanya bisa hadir di sekolah ya untuk berkomunikasi dengan para wali kelas, dengan komite ya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis ya, ada silaturahmi yang baik ya antara pihak komite dengan sekolah dengan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua siswa. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan virtual ini bisa membuat Bapak Ibu lebih jelas ya terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan di SMA 3 yang diperuntukkan bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa bertumbuh menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, bertanggung jawab, ya, dan menjadi sosok yang sukses sesuai harapan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya stop share dulu ya? Baik, Pak. Baik, kita aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 3 Bekasi, Bapak Dr. Dedi Suryadi SPD FM yang telah mengawali dengan sambutan dan juga memaparkan program-program sekolah yang semua program adalah program yang berpihak kepada murid untuk harapannya agar putra-putri Bapak dan Ibu bisa menjadi manusia yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi presensi yang sudah kami kirimkan linknya di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah menulis nama tetapi mengisi link presensi yang sudah kami siapkan di kolom chat. Baik, begitu juga untuk pertanyaan Bapak dan Ibu boleh juga kirimkan di link pertanyaan yang berupa Google Docs. Atau Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung akan kami persilakan. Demikian pengumumannya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan meningkat ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Untuk kali ini saya akan persilakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya langsung. Silakan raise hand. Di sini sudah ada satu orang, yaitu Bapak Franz Sirait. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, tiga penanya yang raise hand kami akan persilakan. Bapak dan Ibu nanti ketika bertanya sebutkan nama orang tua, perkenalkan, kemudian nama siswa beserta dengan kelasnya. Baik, ternyata baru satu atau sudah jelas semua ya penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, kesempatan pertama untuk pertanyaan kita berikan kepada Bapak Franz Sirait, orang tua dari Nadia 103. Dipersilakan Pak Franz. Silakan di unmute dulu Pak audionya. Halo? Halo Pak Pran, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Sudah terdengar. Itu sementara belum nih, Bu. Belum ada nih, Bu. Nanti, Bu, Oh, ya. Bapak kepencet kali ya raise hand-nya. Iya. Baik, Siap. Bapak boleh lower hand-nya. Ya, Baik, ya. kesempatannya berikutnya kita berikan pertanyaan ini untuk kepada Ibu Dewi, orang tua Vega Arfa kelas 10-10. Dipersilakan. Ya, Ibu, izin bertanya, kalau saya tadi melihat schedule terutama di kurikulum begitu ya, memang tidak ada agenda UTS ya, Ibu ya? Langsung ulangan bersama dan penilaian akhir. Apakah memang dari kelas 10, 11, 12 akan seperti itu atau itu hanya untuk kelas 10 saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi yang sudah memberikan pertanyaan seputar ujian atau penilaian tengah semester karena di jadwal mungkin belum tercantum. Baik, dari kolom pertanyaan saya lihat masih belum ada yang bertanya, tapi malah jadi banyak yang menulis kehadiran di kolom chat. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengisi presensi di link presensi yang sudah kami buatkan berupa Google Form. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi di kolom chat ini, eh, kami tidak bisa merekam. Jadi biar terekam, Bapak dan Ibu silakan mengisi presensinya di kolom chat. Sudah kami bagikan berupa link presensi. Mungkin wali kelas boleh membantu ya. Saya lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan, Bu, Bapak Kepala Sekolah. Oh, Bu, mau Ibu bertanya. Elvira. Ya, Boleh? saya Silakan izin Ibu mau Elvira. bertanya. Ya, makasih Bu. Saya mau bertanya untuk anak saya itu kelas 10-11 ya, belum mendapatkan buku semua Bu. Jadi belum semua buku pelajaran yang didapatkan apa. Host tadi dibisukan host ya. Kalau LKS dapat Bu. Nah, ini gimana? Apakah kita beli ataukah pelajarannya nanti dikasih oleh wali kelasnya apa guru mata pelajaran seperti itu Bu. Terus yang kedua untuk kita belum ada grup dari kelas Bu seperti itu. Apakah memang tidak ada atau nanti akan diadakan Bu? Seperti itu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Elvira. Orang tua Siti Kaila dari 10-11, betul ya Bu ya? Ada dua pertanyaan. Baik, cukup Bapak Ibu tidak ada lagi? Oh, Bapak Dani Suara, betul ya? Silakan di unmute dulu Bapak Dani Suara. Terima kasih Bu Lis, Pak Dedi, kemudian Pak Rianto dari komite penjelasannya. Nama saya Danis. Saya sedikit mau Iya. bertanya Ibu. Mungkin saya sedikit melihat ke fasilitas sekolah ya karena tadi sudah dijelaskan banyak yang saya lihat juga prestasinya juga sudah bagus. Kemudian kan SMA 3 juga sekolah penggerak, salah satu sekolah penggerak.
Iya, Pak. Ini saya bangga karena saya salah satu alumni juga, Ibu. Alhamdulillah. Ketemu alumni, Pak. Ketua OSIS, Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi gini, Bu. Tadi saya memang melihat sekolah itu kelihatannya kalau dari fasilitas kelas itu masih belum sama rata ya. Ada yang AC, ada yang kipas, kemudian ternyata listrik juga masih kurang, kelas kelihatannya juga memang masih perlu ditambah. Apakah ini nanti dari komite, kemudian pihak sekolah, sudah ada komunikasi terkait prioritas eh, pengembangan dari fasilitas sekolah itu sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas utama? Kemudian kalau kita lihat sumber dananya, ada dari BOS, ada dari sekolah itu sendiri, ada dari komite, strategi pendanaannya sendiri, bagaimana? Jadi kami juga sebagai orang tua murid eh, tahu, oh saya bisa berpartisipasi dari sisi apa nih? Kemudian, oke, mana yang bisa kita lakukan sama-sama? Karena saya percaya orang tua murid di sini semua juga pengen anaknya mendapat tidak hanya pengajaran yang baik, tapi mereka juga bersekolah di sekolah yang memang secara fasilitas juga baik. Saya rasa itu juga nggak bisa dilihat sebelah mata ya Pak, Bu, karena dengan anak itu merasa nyaman sekolah, belajar, itu pasti bisa lebih mendongkrak prestasi mereka, lebih bisa konsentrasi, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ada satu lagi, Bu. Bagaimana cara kita sebagai orang tua itu nanti bisa mengetahui apa yang terjadi dengan anak kita di sekolah. Karena gini, tadi tidak hanya dari sisi positif dan negatif tentu ya, tadi Pak Deddy menyampaikan, oh ada perundungan, sudah ada preventif dari sekolah, tetapi kadang eh, ada guru yang memang, ada orang tua murid yang memang merasa, oh saya pengen komunikasi nih dengan guru karena tidak hanya supaya anak saya pinter, saya pengen ada satu dua karakter dari anak kami yang ingin, atau kami butuh bantuan dari guru nih. Karena kehidupan anak di SMA sekarang sudah dari jam setengah 7 ya Bu ya, sampai jam 3 itu di sekolah. Artinya contoh saya pribadi, kalau saya pengen minta bantu dari Bapak dan Ibu guru sekalian, Bu anak saya mohon dibantu untuk pengembangan karakter ini. Karena saya butuh bantuan dari sekolah, karena hidup dia juga nanti di sekolah lama nih, pagi sampai ke sore. Nah, itu gimana Bu? Jadi mungkin pertama, supaya kami juga secara transparansi tidak ada uh, 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 opini yang terbentuk di luar apa yang diharapkan sekolah, sehingga kami juga tahu posisi kami sebagai orang tua. Kedua, bagaimana caranya komunikasi itu bisa kita bangun antara sekolah dan orang tua. Tentu ada komite di situ, supaya pembangunan karakter yang diinginkan itu tidak hanya dilihat dari sisi sekolah, tapi dari sisi orang tua yang bisa meminta support sekolah juga. Itu dari saya Pak Bu. Di luar itu, saya senang sekali melihat perkembangan SMA 3 itu berkembang begitu pesat dengan prestasi yang sebegitu banyaknya, Pak. Semoga bisa terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya juga, Bu. Ibu, untuk sesi ini 3 pertanyaan dulu ya, Bu ya. Baik. Ibu boleh nanti sesi kedua ya, maaf ya, Bu. Baik, terima kasih kepada 3 penanya pertama, yaitu Ibu Dewi, Ibu Elvira, dan Bapak Daniswara. Ibu Elvira, Ibu Dewi menanyakan seputar PTS, mungkin nanti selain kepala sekolah akan dibantu jawabannya oleh Ibu Martarina selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian untuk pertanyaan Ibu Elvira yang tentang menanyakan buku pelajaran yang belum semua ya, dan juga menanyakan ada atau tidak grup kelas, ini juga akan nanti akan dijawab. Mungkin juga nanti selain Bapak Kepala Sekolah akan dibantu juga oleh Ibu Haryati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan terakhir yang Bapak Daniswara, Bapak dan Bapak
Sorry, sekarang manggilnya Bapak ya. Padahal ini adalah alumni SMA 3 Pak Kepala Sekolah. Sekarang Ya, sudah menjadi orang tua murid. alhamdulillah. Ya, jadi pertanyaannya tadi sudah kita dengar, mungkin akan dijawab langsung oleh Bapak Kepala Sekolah maupun teman-teman wakil kepala sekolah. Baik, kesempatan pertama kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya. Terima kasih. Mohon izin nih Pak Ketua Komite. Nanti mungkin Pak Ketua Komite bisa menambahkan. Hanya begini Bu, ini kan tadi saya perkenalkan wakil kepala sekolah ya. Nah, jadi nanti saya akan berbicara setelah wakil dulu nih. Bu Martarina dulu. Bu itu, Wakasek bidang kurikulum, Bu Lis. Baik, kepada Ibu Martarina. Baik, Bu Lis. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Martarina. Di sini kebetulan diberi amanah untuk menjadi Wakasek bidang kurikulum. Mengenai pertanyaan dari Mama Vega tadi tentang UTS ya. Jadi di SMA kami, SMA 3 Kota Bekasi ini, ulangan harian terselenggara, tugas-tugas terselenggara, kehadiran tiap mata pelajaran juga tercatat. Nah, itu nanti akan kami bagikan laporannya pada tanggal 19 Oktober. Rencananya seperti itu. Jadi tidak ada UTS yang secara blok, yang seminggu kemudian anak-anak ujian, tidak. Tapi asesmen yang kami lakukan itu adalah asesmen yang berjalan terus sesuai dengan guru masing-masing mapel. Begitu. Jadi nanti dikumpulkan nilainya, diakumulasi, dan kita akan laporan kepada orang tua siswa rencananya nanti di tanggal 19 Oktober. Mungkin begitu untuk keterangan yang pertanyaan Mama Vega tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. saya menambahkan ya? Baik Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya yang tadi sudah dijawab oleh Ibu Martarina sebagai Wakasek bidang kurikulum. Jadi pada kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, nilai rapot ya, nilai akademik itu bersumber dari nilai formatif dan nilai sumatif. Itu Bapak Ibu. Nilai formatif itu adalah nilai-nilai ulangan harian. Nah, nilai sumatif adalah dari nilai ulangan akhir semester. Nah, adapun seperti yang Bu Marta sampaikan, tidak ada nilai UTS. Nilai blok mata pelajaran selama setengah semester diteskan, tidak ada. Jadi yang ada itu ulangan harian. Hanya kami mengambil inisiatif supaya kesannya anak itu punya momen UTS ya. Nah, setelah setengah semester ada ulangan harian bersama, begitu ya Bu Marta. Nah, sehingga nanti setelah ulangan harian bersama kita akan membagikan hasil belajar siswa selama setengah semester. Ya. Jadi ulangan harian bersama ada sebagai pengganti UTS. Tapi UTS yang seperti pada kurikulum 2013 sudah tidak ada lagi, Bu. Ini di kurikulum Merdeka. Itu ya, Bu ya. Tapi untuk lebih jelasnya, tadi Ibu Dewi silakan nanti berkomunikasi dengan wali kelas ya. Mudah-mudahan Bu Dewi ini nanti dapat nomor kontak person wali kelas. Harapannya nanti Sabtu hadir ya, Bu, biar ketemu wali kelasnya. Kemudian untuk buku nih, saya lupa nih, Bu Elvita ya. Jadi begitu saya dapat informasi dari Ibu belum dapat buku, saya kaget Bu. Saya langsung telepon barusan kepala perpustakaan. Setelah saya telepon kepala perpustakaan, Bu Yayu ya. Jadi yang belum dapat buku itu adalah siswa yang belum ngambil ke perpustakaan, Bu. Jadi saya pastikan barusan dari petugas perpustakaan, dari kepala perpustakaan, buku tersedia. Buku tersedia di perpustakaan, mungkin ya besok lah Ibu ya, putra atau putrinya bisa ke perpustakaan mengambil buku. Sudah ada Bu, kami setiap tahun beli buku. Pak. Ya, dan itu untuk dipergunakan oleh para siswa sekalian. Ya. Pak, maaf saya potong Pak. Bukunya belum lengkap gitu Pak, udah Oh iya. sebagian. Ya. Nah memang Bu, jadi kan tadi yang saya sampaikan, ada 1.100 siswa Bu. Kalau kali 15 Pak pelajar itu berarti kan 15.000 lebih ya buku.
Nah, memang kami setiap tahun melakukan pengadaan. Nah, yang belum lengkap, insya Allah eh, tahun ini kami akan melengkapi, Bu. Ya, kan kurikulum Merdeka ini kan baru 3 tahun, Bu ya, begitu. Sehingga bukunya juga baru-baru semua. Jadi kami harus beli buku-buku baru semua. Ya, tapi Oke. selalu kami lakukan, Bu. Punten kalau ada 1 2 judul yang belum lengkap, itu akan kami upayakan. Begitu ya, Bu ya. Maksud saya gini, Pak, mohon arahan. Apakah kita harus beli sendiri? Khawatirnya kan anak itu ketinggalan atau mungkin fotokopi gitu, Pak. Arahannya gitu. Saya takutnya Ya, ketinggalan gitu aja, Pak. Kalau memang ya. beli harus beli di mana gitu, Pak. Segitu, Pak. Ya, kalau misalnya inisiatif mau beli itu tentu apa namanya? Kami tidak akan melarang Bapak Ibu ya. Izin Bisa menambahkan, Pak. ya. Maaf untuk buku, pengadaan buku itu sebenarnya sekarang kalau boleh saya menambahkan di sini, selain buku itu ada di perpustakaan juga bisa Bu lewat e-book Bu. Jadi sekarang Iya, ada e-book yang sedang sudah bisa di-download oleh masing-masing siswa Bu. iya, iya. Terima kasih Bu Marta itu Bu. Bisa mendownload e-book ya. Nanti linknya bisa minta ke kurikulum atau ke wali kelas Ke Bu ya. guru ke Ke guru guru mata mapelnya ya. pelajarannya Pak. Iya Ke Pak. guru mapelnya Bu. Oh ya, baik, Pak. Ya. Makasih, Bu. Sementara itu Bu Ya, ya, mudah-mudahan sama-sama. ya nanti ke depan bisa mendapat informasi yang lebih jelas lagi. Kalau grup kelas, nanti Ibu bicarakan dengan wali kelas ya Bu. Ibu sudah dapat belum kontak person wali kelasnya? Sudah, Pak. Cuman ini kan yang tadi seperti Pak siapa? Oh iya. Ini bilang Coba Ibu punten komunikasi dengan wali kelasnya ya Bu ya. Mungkin bisa minta nomor wali kelasnya ke Bu Lis atau ke Bu Marta atau ke Waksek yang lain ya Bu. Kemudian Bu Haryati mungkin apa? Para Pandi ada nggak ya para Pandi? Lagi ngajar ya Bu? Oke. Kemudian untuk Pak Danis ya, manggilnya Pak Danis atau Mas Danis ya, karena ini murid ya. Ya terima kasih Pak Danis, luar biasa ya. Putra atau putrinya ini sudah duduk lagi di SMA 3 Bekasi. Ya mudah-mudahan Jen, mama itu nggak bisa. ya mudah-mudahan putra atau putrinya ya Pak ya bisa dapat dengan nyaman, betah sekolah di SMA 3 Bekasi ya Pak ya. Karena memang sekolah ini rumah kedua sekarang bagi siswa itu. Dari jam 7 Gimana? Ini betul kan cuma 3 nih di keret-keret. ya sampai pukul 15 Pak ya di sekolah. Betul jadi siswa harus nyaman. Nah, masalah fasilitas sekolah Pak, dari tahun ke tahun kita berupaya agar fasilitas sekolah itu semakin baik, semakin lengkap. Contoh, misalnya kalau dulu toilet terbatas, sekarang sudah kita tambah lagi, kita tambah lagi. Dan insya Allah kami juga sedang mengusulkan ke pihak pemerintah, Pak. Mudah-mudahan tahun ini dapat lagi nih kita toilet, insya Allah 2 paket ya mudah-mudahan, Pak ya. Begitu. Jadi untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya kemudian tadi untuk mengetahui ya. Nah, untuk komunikasi, Mas Danis, Pak Danis, ini sangat penting agar Pak Danis ini berkomunikasi dulu dengan wali kelas ya Pak ya. Sehingga melalui wali kelas itu bisa memantau perkembangan putrinya itu seperti apa. Karena kan ada juga banyak anak yang memang punya bakat cerdas istimewa ya, berbakat istimewa, Cibi. Sehingga anak seperti ini perlu pelayanan yang lebih dari pihak sekolah. Nah, nanti tentu akan dilihat dari eh, prestasi belajar di dalam kelas. Nah, kalau Pak Danis misalnya, wah, saya nih butuh agar SMA 3 ini untuk putrinya mengembangkan karakter apa namanya? Kedisiplinan yang luar biasa. Nah, ini kita bisa bicarakan Pak Danis. Karena kami juga ada program mengundang narasumber. Jadi kalau ada orang tua yang memang punya keahlian di bidang tertentu, kami akan undang ke sekolah. Misalnya ada orang tua yang profesinya dokter. Nah, bisa kami undang ke sekolah untuk memberikan motivasi kepada siswa yang memang bercita-cita ingin menjadi dokter. Atau kita misalnya punya alumni yang lulusan STPDN, kita undang untuk melatih kedisiplinan siswa walaupun mungkin hanya
waktu yang terbatas begitu ya. Atau misalnya ada orang tua pilot, kita undang ke sekolah, silakan memberikan motivasi, memberikan materi kepada siswa. Nah ini kemudian untuk mengetahui apa yang terjadi di sekolah, Pak Danis ya, kita memang berusaha misalnya waktu istirahat, atau misalnya pagi-pagi siswa itu udah bergerak. Lokasi kesiswaan, para staf bergerak. Kemudian pada saat belajar, tentu ada guru di kelas yang bisa memantau putra-putrinya. Kemudian pada saat ke kantin, nih, ini kan rawan juga ya, Pak Danis. Alhamdulillah kita ada guru piket, ada satpam yang sering mengawasi kondisi di kantin. Bahkan staf kesiswaan ini juga sering memantau. Tadi walaupun belum pernah terjadi perundungan, tapi kita kan harus menghindari kemungkinan sekecil apapun terjadinya hal yang kurang baik. Kemudian pada saat istirahat, kesiswaan juga memantau, satpam juga memantau. Nah, hanya pada saat pulang, setelah pulang dari sekolah, nih Pak Danis memang ini tidak mudah juga. Kita sering sampaikan kepada siswa, pulang dari sekolah yang tidak ada lagi kegiatan ekstrakurikuler, langsung ke rumah. Jangan ada cara mampir kemana-mana, nongkrong di mana itu. Kita sering sampaikan ke para siswa. Hanya di sini mungkin pada saat anak sudah pulang sekolah, nah ini perlu komunikasi dengan orang tua ya Pak Danis. Misalnya kalau tahu pulangnya jam 15, mungkin setelah itu bisa komunikasi dengan anaknya posisi di mana, pulangnya sampai mana gitu ya. Eh, karena memang sekarang betul tantangan, gangguan yang dihadapi oleh siswa itu lebih berat dibandingkan Mas Danis waktu SMA dulu ya mungkin ya. Nah, sekarang pergaulan mereka juga luas, mereka bisa berkenalan dengan siapa saja di dunia medsos, ya bisa berkenalan dengan ya tidak hanya dengan yang seusia, berkenalan dengan mahasiswa yang usianya di atas ya. Nah ini yang memang harus kita bersama-sama Pak Danis. Kami di sekolah membina para siswa agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah kemudian Pak Danis juga sebagai orang tua punten memantau setelah siswa itu keluar dari sekolah di rumah. Tapi komunikasi yang intensif antara orang tua termasuk Pak Danis dengan wali kelas Pak ini sangat-sangat penting ya karena wali kelas itu biasanya yang paling tahu perkembangan siswanya. Wali kelas itu tahu mana siswa yang perlu dibantu, mana siswa yang mengalami kesulitan belajar, mana siswa yang memang high ya, super di dalam kompetensinya. Siswa-siswa yang memang unggul di dalam hal kognitif ya, kecerdasan itu. Jadi silakan Mas Danis nanti eh, minta kontak person wali kelasnya ya, Pak Danis ya. Ke siapa? Ke Bulis ya? Bulis ada ya? Ya, siap Pak. Ya, maka berkomunikasi lah dengan alumni itu. Kemudian mungkin sementara dari saya itu Bapak dan Ibu, mungkin ada Pak Ketua Komite mungkin ya, Bulis kalau mau menambahkan, silakan. Baik. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mungkin untuk tentang niat partisipasi dari Bapak Danis Suara ini akan disambut oleh Bapak Ketua Komite. Kami persilakan Bapak Ketua Komite untuk menjawab niat baik dari orang tua murid kita. Baik, terima kasih Bu Lis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda, bapak dan ibu yang sudah bertanya dan juga memberikan masukan. Jadi yang saya tangkap ada dua hal Pak tadi. Yang pertama itu adalah kaitan soal komunikasi antara orang tua dengan wali kelas. Ini kalau saya lihat di chat yang ada di Zoom, kemudian juga tadi penanya, memang sepertinya ingin ada dibuatkan grup WhatsApp antara orang tua dengan wali kelas. Ya, barangkali ini bisa difasilitasi oleh sekolah agar bisa ada interaksi yang lebih maksimal lagi. Terus kemudian yang kedua, kaitan soal skala prioritas, Pak, tadi yang mungkin juga dari kepala sekolah tadi belum disampaikan, sebenarnya sudah di dalam slide yang tadi dipresentasikan, yaitu kaitan soal sarana prasarana. Memang kalau dari hasil evaluasi kami setiap tahun dan di tahun ini, kelihatan yang agak mencolok itu adalah kita masih kekurangan AC.
Karena ini pasti akan dirasakan oleh anak-anak kita khususnya di kelas 10 nih Pak Danis. Makanya kami nanti insya Allah di hari Sabtu akan mencoba menggulirkan untuk bermusyawarah bersama-sama memikirkan hal tersebut. Ya. Di antaranya tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah juga bahwa hasil evaluasinya kita memang kekurangan daya listrik ya, sehingga harus ada eh, kerjasama dengan pihak PLN dan memang ujungnya dari hasil konsultasi dengan PLN harus ada gardu listrik di SMA Negeri 3 Bekasi. Nah, nanti setelah itu baru kita akan adakan pengadaan AC untuk semua ruang kelas, khususnya di kelas 10. Karena memang hari ini yang baru ada AC di kelas 11 sebagian dan juga kelas 12 saja. Nah, itu jadi skala prioritas kita yang pertama itu saya pikir ya kurang lebih di persoalan AC. Kemudian yang kedua itu adalah lanjutan aula. Karena memang kita sudah punya aula yang sudah dibangun melalui sumbangan orang tua juga. Itu lokasinya ada di lantai 3 ya Pak ya, di SMA Negeri 3 Bekasi. Namun karena kondisinya apa namanya masih mangkrak gitu ya, karena masih 40% kurang lebih bangunannya, maka belum bisa diapa-apakan. Sedangkan kita juga sudah konsultasi juga ke pihak sekolah dan juga dinas pendidikan melalui pihak sekolah bahwa ternyata untuk melanjutkan aula tersebut tidak bisa dibantu oleh pemerintah karena dana awalnya itu sudah dibangun melalui sumbangan orang tua gitu ya. Jadi itu nanti akan menjadi skala prioritas kita yang kedua dari sisi sarana prasarana karena besok hari Sabtu itu kita musyawarah orang tua kelas 10 itu masih menggunakan ruang kelas. Jadi belum punya aula di SMA 3. Nah, nanti mudah-mudahan dari hasil musyawarah ini bisa tercipta ada ruang kelas baru, mohon maaf, ada aula baru yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengundang seluruh orang tua di tahun-tahun berikutnya. Nah, itu. Jadi ini karena memang momennya hari ini adalah pemaparan program sekolah, sehingga saya pikir belum bisa masuk kepada ranah persoalan sumbangan secara apa namanya definitif begitu, maka saya pikir nanti kita akan undang orang tua dan saya pikir undangannya sudah disebarkan melalui wali kelas, melalui siswa untuk mengundang orang tua kelas 10 di hari Sabtu besok gitu. Saya pikir dua hal itu Pak Kepala Sekolah mohon izin kalau bisa Iya, Bang, dibantu Pak. untuk difasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komite yang sudah memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Danis Waras. Bapak dan Ibu sudah ini ya jelas ya, cukup. Baik, selanjutnya tadi ada Ibu ya yang mau bertanya, tapi saya lihat nggak resen lagi. Saya akan coba lihat ke kolom chat dari Ibu Indah ya, orang tua Azaria Nitya yang menanyakan undangan hari Sabtu itu jam berapa? Jam 8 ya Ibu, karena suratnya itu sudah diberikan melalui putra-putri Bapak Ibu. Jadi nanti boleh ditanyakan ke putra-putri suratnya ada di mana. Kemudian Bapak Wido ya menanyakan hasil psikotes apakah diberikan hasilnya ke orang tua. Ini pasti dibagikan ya Bu Marta ya. Oh ya, nanti lewat guru BK-nya. Baik. Kemudian yang ketiga di sini di kolom chat menanyakan, sebentar, dari Ibu Monika, mohon info apakah jika ada PR atau ulangan, informasi tersebut tidak didapatkan siswa pada jam belajar di sekolah, tetapi melalui WhatsApp grup kelas masing-masing yang infonya malam hari, melalui ketua kelasnya, mohon tanggapannya. Baik, Ibu Monika, mungkin ini tidak semua ya Bu Monika ya. Boleh nanti berkomunikasi dengan walasnya. Ibu Monika, apakah masih ada? Baik, mungkin kita nanti ada grup eh, kelas ya dengan orang tua. Mungkin nanti
para wali kelas akan membuat grup, tapi mungkin grupnya itu kalau bisa supaya tidak tertumpuk info-info oleh eh, chat yang tidak berhubungan dengan sekolah mungkin ya. Jadi mungkin nanti diatur settingan hanya wali kelas saja yang memberikan informasi terkait sekolah. Kalau untuk berkomunikasi secara intens, Bapak dan Ibu silakan langsung saja kepada nomor HP yang Bapak Ibu telah dapatkan dari wali kelasnya masing-masing, Mas. Baik, sekarang kita kembali ke yang raise hand. Sepertinya tidak ada. Oke, Ibu Mansuri ya. Sebentar, saya takut. Ibu Mansuri, mohon diinfokan untuk nomor HP Ibu Hana Saputri, wali kelas 10-3. Baik, nanti akan dijapri ya Bu ya. Ini orang tua Reno Triananda. Oke, di sini ada Bu Hana, nanti Bu Hana boleh melalui Reno akan berikan nomor HP Bu Hana. Kemudian, apakah ada undangan dari sekolah atau hanya diinfo dari Zoom ini saja? Oh iya, baik. Ibu Nita, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kami sudah memberikan undangan kegiatan hari ini dan juga kegiatan untuk hari Sabtu melalui putra-putri Bapak Ibu. Jadi mungkin boleh ditanyakan, lupa mungkin disampaikan ke orang tua. Kemudian dari Ibu Farida Tristan Abadi. Apakah file materi tentang program sekolah ini bisa di-share kepada orang tua siswa? Baik, nanti akan kami tanyakan kepada kepala sekolah atau Bapak kepala sekolah langsung nanti yang akan menjawab ya. Kemudian Akila Fati, ini Bapak atau siswa ya? Nama siswa. Ini terkait tentang grup kelas. Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata orang tua di sini menginginkan adanya grup orang tua untuk saling berkomunikasi. Baik, nanti akan diatur oleh para wali kelas. Kemudian dari Bapak Rizky, orang tua M. Fauzan Nur, menanyakan jika fasilitas di kelas rusak, biaya perbaikan dari mana? Oke, karena anak saya cerita satu kipas angin kelasnya mati dan dia bersama teman-temannya inisiatif membawa ke tempat perbaikan kipas. Kemudian untuk ekskul, apakah ada WAG orang tua dengan pembina ekskul? Maaf, Bu Lis, itu tadi yang kipasnya mati di kelas berapa ya? Ini orang tua 10-8 Pak. Oh, 10-8 ya. Makasih, Bu Orang Lis. tua dari Fauzan. Oke, untuk ekskul mungkin akan dibantu jawab oleh Ibu Haryati. Kepada Ibu Haryati kami persilakan. Apakah ada WAG orang tua dengan pembina ekskul? Oh ya, baik. Terima kasih Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua murid kelas 10 yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan tadi mengenai ya ekskul ya Bu ya. Mungkin kalau untuk kegiatan ekskul memang masing-masing ekskul itu ada pembinanya. Itu biasanya antara pembina dengan siswa-siswi ekskul tersebut sudah ada grupnya masing-masing ya. Itu yang bisa kami jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haryati untuk jawabannya. Selanjutnya masih di kolom chat, ini mungkin Bu Matarina boleh bantu jawab. Pertanyaan dari Ibu Diana Anggraini, apakah orang tua bisa mendapatkan kalender akademik selama 1 tahun ini? Persilakan Bu Marta. Untuk kalender akademik bisa Bu, nanti kami share ke lewat wali kelas. Cuma itu adalah garis besarnya saja. Jika nanti itu semuanya masih rencana, jika nanti ada kepastian atau ada perubahan, mohon em, kerjasamanya. Jadi itu kita sudah merancang selama 1 tahun kegiatan itu.
Tetapi jika nanti ada perubahan ya itu izin ya Bapak Ibu semua, mohon kerjasamanya. Mungkin itu saja, Bu Lis, silahkan. Baik, mungkin eh, pertanyaan selanjutnya, kalau tentang seragam, Bapak Ibu mungkin eh, sebentar ya Bu ya, karena Ibu Ketua Koperasinya masih mengajar. Nanti kita akan hubungi tentang masalah baju yang belum diterima ya. Karena yang saya tahu baju seragam itu bertahap pembagiannya, begitu ya Bapak Ibu ya, mohon bersabar. Kemudian dari Ibu Susi, orang tua Faniatri, bertanya tentang yang non-Muslim, apakah ada ibadah juga setiap pagi? Baik, ini akan dijawab oleh Bu Haryati atau Bu Marta. Ya, silakan Bu Haryati. Ya boleh, saya bantu jawab ya Bu Lis ya. Untuk kegiatan ibadah yang non-Muslim, memang kita setiap 645 itu untuk kegiatan tadarus dilaksanakan di lapangan untuk yang membaca Quran, lalu untuk kegiatan yang non-Muslim kita laksanakan di ruangan kelas tertentu, yaitu di atas itu memang waktunya bersamaan. Jadi jam 6.45 kita di lapangan, yang agama lain berada di sebuah kelas. Nanti berakhir pun di jam yang sama, yaitu di jam 7. Terima kasih. Silakan Baik. lanjut, Bu Lis. Terima kasih Bu Haryati. Jadi kami mengakomodir semua siswa untuk mendapatkan pembinaan rohani. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Eh, Sebelum kita ke pertanyaan Pak Budi, orang tua Khaira 101, kita akan dengarkan dulu di sini. Kebetulan Ibu Ketua Koperasi kita sudah hadir yang akan menjawab seputar seragam yang masih belum dibagikan. Kepada Ibu Kartina SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah SNBP ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas keterlambatan untuk baju seragam Jumat yang perempuan belum selesai ya Bu. Nanti kalau misalkan sudah, kami langsung berikan ke anak-anak. Tapi ini juga saya selalu tanyakan terus ke konveksi ke Bu. Mungkin itu aja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Atas keterlambatannya saya mohon maaf. Apa mungkin Bu, mungkin bisa dikasih tahu kira-kira kapan bisa selesainya gitu? Ada informasi nggak? Setiap setiap minggu selalu ditanyakan Pak Aryanto dan nanti dikirim kalau sudah ada. Ya. Berarti sementara pakai baju Muslim yang lainnya boleh ya? Baju Boleh, koko atau boleh, baju boleh. gamis Ya, perempuan gitu ya? ya. Makasih. Baik, cukup ya. Selanjutnya Bu Martarina akan menjawab pertanyaan dari Pak Budi tentang seputar SNBP. Dipersilakan Bu Martarina. Baik, Bu Lis. Hebat sekali ya Bapak Ibu sudah memikirkan sampai 3 tahun ke depan tentang SNBP. Betul, Bapak Ibu selama ini untuk SNBP diambil dari nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan secara khusus nanti akan diumumkan oleh guru BK di masing-masing kelas. Tetapi secara garis besarnya untuk SNBP itu sendiri, informasi-informasi siswa, nilai siswa, rata-rata siswa yang diterima di perguruan tinggi mana dengan jurusan apa, fakultas mana, itu sudah ada datanya di sekolah dan itu nanti bisa semua siswa ketahui lewat pembinaan dari guru BK. Termasuk tadi ya Bapak Ibu tentang nilai psikotes. Tentang psikotes, nanti juga akan pembinaan dari guru BK ke masing-masing siswa. Jadi tiap-tiap siswa nanti akan berkonsultasi dengan guru BK. Kalau ini kelas 10 berarti nanti akan terkait dengan paket jurusan,
dan cita-cita ke depan. Karena anak-anak ini kalau kelas 10 itu kan masih yang labil ya, pemilihannya masih suka berganti-ganti. Nah, itu penguatan nanti dari BK. Mungkin itu boleh silahkan dilanjut. Baik, terima kasih informasi dari kurikulum seputar persiapan SNDP. Baik, Nah, ini selanjutnya tugas juga ya, saya ya. dari Bu Rika, Ya, update. update tentang perihal tugas yang sudah dikerjakan atau belum. Orang tua ingin ikut memantau ya, supaya tidak terlambat untuk dikejar sebelum hasil mid atau final test keluar. Ini Bu Marta kembali, silakan Bu Marta. Baik, Bu. Tentang update tugas sekolah ya, Bu ya. Makanya itu nanti akan ada em, rapot ya, rapot UTS yang tadinya sudah saya jelaskan di awal bahwa nanti nilai-nilai ulangan harian dan tugas-tugas serta kehadiran di tiap-tiap mapel itu akan kami laporkan di setiap tengah semester. Dengan demikian nanti pantauannya lewat seperti itu. Dan setelah nanti ada rapot yang istilahnya tadi rapot UTS ya Bapak Ibu, nanti setiap bulannya guru mapel akan melalui wali kelas akan memberikan data. Jadi mana anak yang belum mengerjakan dan mana anak yang sudah mengerjakan. Di sini kami ingin mendidik anak itu tumbuh berkembang secara dewasa. Jadi biarkan dia bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Jadi kami memberitahukannya lewat siswa tersebut. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui dari nilai raport yang tengah semester itu sendiri. Jadi tengah semester itu benar-benar itu nilai yang diperoleh selama berarti selama Juli, Agustus, September, Oktober ya, ada 4 bulan yang sudah berjalan. Dari situ nanti tinggal persiapan sampai Desember. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Marta. Sebelum kita lanjut ke kolom chat, pertanyaan di kolom chat, ada satu yang raise hand, yaitu Bapak Mansuri, orang tua Retno Tri A. Ya, dipersilakan kepada Pak Mansuri. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Bapak-Bapak, Selamat Ibu-Ibu. siang. Eh, yang terhormat Kepala Sekolah SMA 3 dan seluruh jajarannya. Jadi ada beberapa barangkali Bu, ya sedikit saya bertanya terkait dengan kegiatan hari Sabtu. Mungkin nanti arahnya ke Pak Arianto ya. Apakah kegiatan itu untuk hari Sabtu besok itu memang eh, mengarah kepada bagaimana kita mengembangkan eh, apa namanya kegiatan untuk anak-anak kita dalam supporting pembelajaran itu yang pertama. Yang kedua tentang tes psikotes nih Bu. Psikotes itu saya harapannya dapat memberikan gambaran kepada siswa kita gitu ya. Karena seringkali eh, anak-anak kita tuh orang tua biasanya agak ego juga, maunya ke sini kan gitu kan. Jadi barangkali harapannya bahwa hasil psikotesnya itu bisa membuat eh, anak kita tuh yakin bahwa dia tuh adanya di sana gitu. Itu harapan sehingga barangkali seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, kita ada konseling untuk terkait dengan karir-karir siswa. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan harapan Bu, terkait dengan eh, psikotes. Jadi ada 2 item terkait dengan hari ini. Mohon maaf kalau saya tadi tidak live terus karena memang sambil ya disambil mohon maaf Pak, sambil juga kita bekerja eh, sehingga eh, ya harus di off kan kameranya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marta yang mau jawab ataukah Pak Ketua Komite ataukah Bapak Kepala Sekolah? Saya dulu ya, Bu Lis. Ya, mangga Pak, silakan.
Terima kasih Pak Mansuri atas pertanyaannya. Itu merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana masa depan daripada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, masalah psikotes Pak, jadi memang datanya itu ada di BK. Karena BK lah yang nanti akan banyak membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terutama selain masalah pembelajaran sehari-hari, Bapak Ibu ya, siapa yang mengalami kesulitan belajar, siapa yang harus mendapatkan pelayanan lebih, misalnya karena dia cerdas istimewa, gitu ya, Bapak Ibu, dari dengan BK dan wali kelas. Nah, kemudian terkait pemilihan mata pelajaran nanti Bapak Ibu yang di bulan Maret, itu pastilah itu akan di bawah bimbingan wali kelas dan BK dan juga dilihat dari hasil psikotes. Nah, kami berupaya psikotes ini dilaksanakannya oleh sebuah lembaga yang memang profesional Pak di bidang itu. Kami juga belum berani melaksanakan sendiri ya sekolah karena kami tahu bahwa itu memerlukan profesionalisme dan keahlian yang khusus ya untuk mempotret bakat dan karakter siswa nantinya itu ke arah mana. Nah, terkait dengan ya kadang-kadang terjadi Pak, betul. Orang tua ingin anaknya ke kedokteran, tapi anaknya ternyata lebih suka ke hukum misalnya. Nah, ini anak dengan bapak, anak dengan ibunya bisa bisa berdebat agak panjang nih Pak. Nah, biasanya kalau terjadi seperti ini kami dari BK, dari kelas berusaha menengahi. Tapi yang sudah-sudah Pak, biasanya orang tuanya itu mengalah gitu. Karena tahu itu adalah nanti anaknya yang akan menjalani ya gitu ya Pak. Ya tentu nanti kan orang tua juga akan tahu dari karakter sehari-hari sebenarnya anak kita ini lebih kemana gitu. Apakah dia itu lebih suka berargumen kepada orang tua gitu ya, pandai berorasi, ya mungkin dia wah ini cocok jadi pengacara gitu ya ke hukum. Tapi mungkin ada juga anak yang di rumah itu suka ngoprek, ada mobil, ada motor ngoprek begitu ya Bapak Ibu. Wah ini mungkin arahnya ke teknik. Atau mungkin ada anak yang sering membuka di media sosial tentang dunia medis. Yang mungkin ini anaknya ini lebih cocok ke kedokteran. Ini proses ya Bapak Ibu. Tapi waktunya hanya setahun ya Bapak Ibu Siap. untuk memutuskan nanti memilih mapel apa dan mau kuliah kemana. Gitu ya. Oh mau ke hukum internasional, pilihlah tadi mata pelajaran yang selain mapel umum ya Bapak Ibu. Kalau nanti sudah milih mapel umum tetap dapat Bapak Ibu. Agama, bahasa Indonesia, PKN, kemudian seni, olahraga, itu tetap dapat. Tapi tambahan selain itu, kalau mau ke HI, hukum saya berarti ya tambah ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi. Yang kontennya itu bernuansa IPS Bapak Ibu ya. Tapi ini tidak bisa selesai di sini Bapak Ibu ya. Nanti punten ya, nanti Pak Mansuri bisa konsultasi komunikasi dengan wali kelasnya Pak ya, termasuk Siap, dengan siap. PK-nya, termasuk dengan anaknya. Saya yakin kalau anak ditanya, nak kamu cita-cita kemana? Sudah pasti bisa jawab dari sekarang Pak. Tapi ada juga anak-anak yang, aduh, apa saya nanti ke kedokteran, apa saya nanti ke hukum, masih bimbang, banyak yang seperti itu. Yang mudah-mudahan selama 10 bulan ini anak-anak nanti sudah punya kepastian dengan orang tuanya. Sehingga bulan Maret sudah bisa milih mapel mana yang cocok untuk ke depan kuliah. Itu ya Pak, sementara saya hanya bisa menjawab seperti itu. Siap, terima kasih Pak Dedi. Kami sami Pak. Baik, terima kasih eh, Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan jawaban Saya untuk menambahkan, pertanyaannya. Bu Lis. Oh ya, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan tambahan jawaban yang akan diberikan oleh Bapak Ketua Komite. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mansuri. Saya juga menyimak chat-chat juga yang ada di dalam kolom. Ada beberapa hal yang kaitan soal fasilitas juga tadi sudah disampaikan. Memang kondisi SMA Negeri 3 Kota Bekasi tadi juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa banyak program-program yang di cover oleh bantuan BOS dan juga BOPD atau bantuan provinsi. Namun ada juga yang memang diharapkan bantuannya dari uluran tangan orang tua. Nah, salah satunya nanti akan kita bahas di hari Sabtu besok, Pak Mansuri. Mudah-mudahan orang tua bisa menghadiri undangan tersebut. Dan undangan ini sudah kami bagikan melalui wali kelas siswanya masing-masing.
dan semua orang tua ya dalam hal ini tidak membeda-bedakan melalui jalur zonasi atau jalur prestasi atau jalur ATM atau kelompok ekonomi tidak mampu pun termasuk yang kami undang ya, agar musyawarah itu bisa didengar dan juga dipahami oleh seluruh orang tua. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk sama-sama memikirkan dan juga memajukan SMA Negeri 3 Kota Bekasi, tempat di mana anak-anak kita sekolah, tempat di mana anak-anak kita dididik, dan insya Allah cita-cita mereka akan dibangun dan mudah-mudahan tercapai, dilanjutkan di jenjang pendidikan berikutnya. Saya pikir itu sebagai tambahan dari saya, Bu Lis. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah bertanya dan yang belum sempat kami akomodir menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Sehubungan kita waktunya sudah di pukul 14.58, kita sampai jam 3 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan yang belum sempat kami jawab pada saat ini, Bapak dan Ibu boleh menuliskannya pada link Q&A SMA 3. Linknya sudah ada di kolom chat Bapak dan Ibu. Nanti kami akan menjawabnya satu persatu melalui Q&A SMA 3 ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena saya lihat pertanyaannya rata-rata hampir sama, hampir mirip. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan rapat virtual ini, kita akan mendengarkan closing statement yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan pada Bapak Dr. Dedi Suryadi SPD MN. Terima kasih, Belis. Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 yang pada dasarnya siswa akan bertumbuh menjadi SDM-SDM yang unggul, berprestasi, beriman, bertakwa, berkarakter kuat apabila ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Kami membina, mendidik, mengajar, melatih putra-putri Bapak Ibu di sekolah semaksimal mungkin dan Bapak Ibu membina, mengawasi di rumah. Nah, kerjasama ini nanti insya Allah akan bermuara kepada keberhasilan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bu Lis. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Satu lagi kita akan dengarkan closing statement dari Bapak Ketua Komite. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lis. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid kelas 10 yang sudah menghadiri undangan pemaparan program sekolah melalui virtual ini. Mudah-mudahan dari pertemuan ini dapat informasi yang penting dan dapat mensupport dalam rangka membimbing anak-anak kita juga di rumah dan juga dalam mensupport agar sekolah dapat menjalankan semua program-program tersebut sehingga dapat terwujud keberhasilan dari pendidikan yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh orang tua murid semua. Kemudian selanjutnya kami mengulangi bahwa kami mengundang kepada seluruh orang tua murid ya undangan hari Sabtu besok jam 8 pagi ya di SMA Negeri 3 Kota Bekasi dalam rangka untuk bermusyawarah bersama dengan seluruh orang tua murid mengenai program-program SMA Negeri 3 Kota Bekasi yang membutuhkan uluran tangan atau bantuan dari orang tua murid sekalian. Dan saya mohon kepada pihak sekolah, khususnya Bapak Kepala Sekolah, dapat juga menghadirkan para wali kelas, gitu ya, karena saya lihat animo orang tua untuk bertemu dan kenal dengan wali kelas. Saya pikir dari grup chat ini tadi cukup tinggi, sehingga mudah-mudahan bisa terjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan wali kelas, sehingga bisa menghadiri juga acara di hari Sabtu besok untuk saling berkenalan, bersilaturahmi dengan orang tua murid. Itu kiranya dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah maupun Pak Komite yang sudah memberikan closing statement. Jadi ini adalah menjadi harapan kita semua ya Bapak Ibu ya,
dari partisipasi Bapak Ibu dengan kehadiran di ruang virtual ini, melihat pemaparan program sekolah yang telah kami pihak sekolah paparkan, betapa besar animo Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi, bersinergi bersama dengan sekolah untuk mewujudkan ya program-program yang berpihak pada murid dapat terwujud, dan ini untuk kemajuan pendidikan dari Bapak putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Istiqori SPDI. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Istiqori. Bu, karena Bapak M. Istiqorinya sedang masih di kelas, marilah kita tutup kegiatan ini sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun karena tadi ada yang belum dibacakan di awal ya, saya bacakan sekarang. Burung merpati berwarna putih di atas awan. Cakepnya Bapak dan Ibu ya. Ulang lagi. Burung merpati berwarna putih di atas awan tanpa khawatir. Saya aturkan terima kasih para hadirin yang telah hadir. Baik Bapak dan Ibu, kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu selaku orang tua peserta didik kelas 10. Semoga pertemuan ini membuahkan kerjasama yang baik antara orang tua murid dengan komite dan juga kami dari pihak sekolah, tentunya untuk kemajuan pendidikan para putra-putri Bapak Ibu semua, khususnya untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 3 Bekasi. Mewakili sekolah, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon izin pamit undur diri. Sampai bertemu lagi untuk pertemuan di hari Sabtu kesempatan dengan acara komite. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Sabtu. Oke, izin wae. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saya juga Terima izin. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.